Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meskipun mantan matre, kamu sangat mencintainya. Perpisahan itu adalah kesempatan emas untuk kembali bersamanya selamanya. Ya. Nah, ketika kita punya mantan yang matre, ya, kita tidak bisa menutup mata kita bahwa yang namanya matre, orang yang orientasinya selalu harta, rumah, duit, jalan-jalan, makan enak, perhiasan, baju bagus, mobil bagus, dan seterusnya, bahwa punya pendamping yang seperti ini biayanya besar. Ya. Nah, ketika kita bersama dia, sudahlah biaya besar yang harus kita keluarkan, waktu juga habis ya. Karena biasanya orang yang punya sifat matre itu selalu bergandengan dengan sifat egois. Mau menang sendiri, mau enaknya sendiri, mau dilayani terus, ya. Mau diberi terus, tidak pernah mau memberi. Sehingga waktu kita habis, karena dari jam 5 pagi sudah harus mengantar jemput dia ke sana kemari. Kita ini kekasih orang yang katanya dia cintai, tapi dalam kenyataannya lebih banyak dia gunakan atau tempatkan sebagai supir pribadinya daripada seorang kekasih. Jadi ketika di media sosial dia tidak mau pasang foto bersama dengan kita, ya, karena dia maunya semua orang keluarganya tahu kalau dia masih single terus kan. Tetapi kalau kemana-mana, bahkan mungkin jadwal 2 minggu ke depan dia mau kemana, kita sudah dikirimi, ya, agar mempersiapkan diri untuk mengantar ke sana kemari. Nah, jadi waktu juga habis, uang juga harus keluar terus kan. Kalau dengan pasangan yang matre, mana mau dia membelikan bensin misal, biarpun mobil pakai mobil kita, tetap kita yang beli bensin. Kalaupun kita misal tidak bawa dompet, ya, lupa bawa dompet, mau beli bensin, pinjam duit dia dulu, itu diminta tuh nanti, diingatkan, duitnya jangan lupa. Ya, jadi dia betul-betul tidak mau rugi sedikit pun. Tetapi kita masih mencintai dia. Nah, maka kalau kita terus bersama dengan dia, saat uang kita habis, tabungan kita habis, sudah tidak punya apa-apa lagi, karena dia matre, ya dia akan pergi juga. Karena yang membuat dia cinta kepada kita sesungguhnya bukan kita, tetapi uang kita dan berbagai fasilitas yang bisa dia manfaatkan. Uang kita habis, cintanya selesai juga. Ya, nah, oke ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi ketika kita masih bersama dia, uang kita habis, karena waktunya habis juga untuk melayani berbagai kebutuhan dia ke sana kemari, kan otomatis
kita mencari uangnya juga tidak bisa maksimal, harus menyesuaikan dengan jadwal dia. Maka uang kita habis, dia pergi. Sesungguhnya ketika dia pergi itu kesempatan emas bagi kita untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya, ya, agar dia mau kembali kepada kita dan kembali selamanya. Ketika mantan ini matre, kita tahu persis jawabannya. Apa yang akan membuat dia jatuh cinta kembali kepada kita? Ketika kita punya uang yang banyak, kita punya rumah di mana-mana, kita punya bisnis yang besar begitu, ya, dia akan jatuh cinta lagi, itu otomatis. Ya, tetapi kita harus punya tabungan yang banyak, kan? Karena apa? Karena dia hanya mencintai kita kalau uang kita banyak. Ketika uang kita habis, nggak bisa lagi neraktir di tempat yang mahal, ya, harus masak begitu, ya. Kemudian tidak bisa membiayai dia untuk jalan-jalan ke luar negeri, tidak bisa membiayai kuliah adik-adiknya dan seterusnya. Kalau uang kita habis, cintanya juga selesai. Tetapi selama uang kita masih banyak, dia akan terus mencintai kita. Nah, maka kalau memang masih cinta loh, ya, perpisahan itu harus digunakan, ya, semaksimal mungkin untuk mencari uang, menabung sebanyak-banyaknya, ya, agar dia jatuh cinta lagi. Dan tidak hanya kembali dengan kita punya uang yang banyak, bisnis yang berjalan terus, pekerjaan dengan income yang besar, maka dia akan selalu berada di sisi kita. Nah, tetapi perlu, ya, kita merenung, sanggupkah kita terus membiayai seseorang, ya, yang kita cintai, tetapi dia tidak pernah sungguh-sungguh mencintai kita, dia cuma cinta duit kita saja. Sanggupkah kita terus membiayai gaya hidupnya yang demikian? Karena manusia itu ada masa emasnya, ya, mungkin dari usia 25 tahun sampai usia 55 tahun itu masa emas, ya, untuk mencari uang, nabung untuk hari tua. Nah, tetapi setelah 55 tahun itu mulai penyakit akan muncul, orang sudah tidak bisa optimal lagi, tidak bisa maksimal cari duit, ya. Nah, sanggupkah kita untuk terus membiayai gaya hidup mantan yang demikian? Nah, jadi itu harus kita renungkan betul, ya. Nah, sehingga memang misal kita punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, mantan, ya, yang pikirannya itu hanya harta dan kenikmatan dunia. Tetapi kita punya pilihan lain, mungkin tidak secantik mantan, ya, tidak sehebat mantan pokoknya, ya, biasa-biasa saja kalau dilihat, tetapi dia menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Hidupnya misal sederhana, diberi sedikit nafkah, dia berterima kasih. Diberikan banyak nafkah, dia juga berterima kasih dan bisa menabung. Nah, maka kita butuh merenung. Ketika ada dua pilihan demikian, mana yang akan lebih nyaman bagi kita menjalani hidup dengan pendamping yang seperti ini, ya. Nah, maka kuncinya kita diajarkan di dalam sebuah hadis, man ahabba dunyahu adorra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adorra bi dunyahu fa asyirru ma yabqa ala ma yafna. Siapa yang begitu gila dengan dunianya, maka itu akan memudaratkan akhiratnya. Siapa yang begitu cinta akhiratnya, maka itu akan mengurangi kecintaannya pada dunia. Dahulukan negeri yang kekal akhirat dari negeri yang fana dunia, ya.
Jadi kalau ada mantan dan seseorang yang bisa kita pilih pada saat ini, ada dua pilihan. Yang satu tujuannya dunia, yang satu tujuan hidupnya akhirat. Maka dahulukan yang tujuan hidupnya akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.